Sosiodemokrasi dilihat dari makna katanya adalah demokrasi masyarakat. Dari pengertian ini, maka kita bisa katakan bahwa sosiodemokrasi adalah demokrasi yang di dalamnya masyarakat secara aktif berpartisipasi. Soekarno mengatakan sebagai masa aksi. Saya menyebutnya sebagai masyarakat yang berdaya, masyarakat yang mampu memberikan perannya dalam berbagai mekanisme demokrasi yang ada. Nah, itulah sosiodemokrasi. Sebagai demokrasi masyarakat, sosiodemokrasi memungkinkan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan tidak hanya dibuat oleh elit, oleh para pejabat, tetapi juga dengan mengakomodasi keinginan-keinginan rakyat. Sebagai demokrasi masyarakat, tentu saja sosiodemokrasi mengandaikan kebebasan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tanpa kebebasan, tentu saja demokrasi masyarakat atau sosiodemokrasi itu tidak akan berjalan. Salah satu pemikir yang memikirkan demokrasi adalah John Rawls. Beberapa hal yang penting bagi Rawls. Pertama, dalam demokrasi itu rakyat harus memiliki kebebasan berbicara. Dalam hal ini kebebasan berpolitik, political liberty, ya. Jadi rakyat bebas berbicara, dan inilah wujud dari kemerdekaan atau kebebasan berpolitik. Di sini konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berbicara dan untuk turut menentukan jalannya demokrasi. Kedua, bagi Rawls, demokrasi harus mengikutsertakan kebebasan berekspresi. Tanpa itu tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hidup di era demokrasi. Ketiga, bagi Rawls, setiap individu harus memiliki kebebasan pribadi, liberty of conscience and thought. Keempat, setiap individu memiliki kebebasan memiliki kekayaan. Dan kelima, setiap individu memiliki kebebasan dari tindakan-tindakan represif dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, tindakan dari kesewenang-wenangan. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat di dalam sosiodemokrasi ini membuat politik kemudian menjadi demokratis, ya, sesuai namanya, sosiodemokrasi. Kehidupan berpolitik menjadi penuh kebebasan dan hak-hak pribadi terjamin. Kebebasan dan terjaminnya hak-hak politik pribadi ini pada akhirnya akan memunculkan masyarakat yang berdaya, masyarakat yang mampu berperan serta aktif dalam setiap pembuatan kebijakan. Nah, di sini tentu diperlukan faktor yang sangat diperlukan, yaitu adanya partai politik yang pro rakyat, adanya partai politik yang pro marhaen. Jadi di satu sisi masyarakat lahir sebagai masyarakat yang berdaya, namun di sisi lain masyarakat ini memerlukan faktor pendukung, yaitu partai politik yang pro rakyat, gitu ya, pro rakyat kecil, atau Bung Karno mengatakannya sebagai pro marhaen, partai politik pro marhaen. Nah, disinilah sosiodemokrasi Pancasila bisa menjadi cara agar bangsa dan masyarakat ini terlepas dari imperialisme dan kolonialisme.
Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini terkait dengan masyarakat berdaya, atau Bung Karno katakan sebagai masa aksi ya. Masa aksi itu terdengar lebih revolusioner, tetapi saya kira kita bisa lebih smoothkan lagi, yaitu dengan memunculkan term masyarakat berdaya. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk aktif berpolitik, kemampuan untuk turut menentukan masa depannya. Nah, itulah bagian penting dari sosiodemokrasi. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.